Masih bersama dengan saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dalam bagian ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan model apa sih yang dipakai oleh organisasi dalam melakukan pencegahan atau dealing with fraud. Nah, di sini bisa dilihat ada ada 4 elemen utama yang kemudian di situ membentuk sebuah siklus yang kemudian ini merupakan cara yang dilakukan oleh organisasi untuk melakukan adanya pencegahan kecurangan atau yang biasa atau umumnya dipakai oleh perusahaan ketika ada kecurangan di dalam perusahaan tersebut. Yang pertama adalah ketika terjadinya fraud itu, ya, atau kemudian ada insiden atau ada skandal, entah itu skandal apapun, ya, bukan berarti kemudian hanya terkait dengan penggelapan keuangan saja, tetapi bisa juga fraud insiden yang lain. Nah, ketika ada kejadian kecurangan, maka di sini biasanya perusahaan akan menerapkan adanya crisis mode. Nah, di sini nanti perlu ada upaya dari perusahaan tersebut untuk mengetahui atau mengidentifikasikan siapa pelapor dari kecurangan tersebut. Kemudian bagaimana supaya hal ini hanya diketahui oleh internal dulu. Jadi jangan sampai keluar di masyarakat, karena jika keluar di masyarakat maka akan menimbulkan chaos yang lebih besar lagi, karena nanti akan merusak reputasi dari perusahaan tersebut. Nah, maka ini di sini harus di-keep terlebih dahulu oleh perusahaan, jangan sampai untuk kemudian hal tersebut bisa keluar di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara supaya untuk mengatasi adanya kerugian yang ditimbulkan karena adanya fraud ini. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana untuk meminimalisir adanya pengaruh dari kejadian kecurangan ini pada perusahaan secara keseluruhan, dalam artian supaya tidak menular ke yang lain-lain. Nah, maka di sini untuk stage yang pertama yaitu ketika kecurangan itu terjadi, ya, maka di situ ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, kemudian yang stage yang kedua itu adalah investigation atau melakukan investigasi. Nah, biasanya di sini nanti akan melibatkan adanya pihak-pihak keamanan, atau kemudian juga kalau perusahaan dia memiliki auditor internal, maka auditor internal di sini akan dimasukkan sebagai sebuah tim untuk melakukan investigasi. Nah, biasanya untuk tindakan investigatif ini nanti bisa dengan melakukan wawancara kepada orang-orang yang kemudian dilaporkan tersebut, kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen. Dan kemudian investigasi ini tidak akan berakhir pada adanya resolusi atau kemudian adanya suatu keputusan, tetapi di sini nanti dari hasil investigasi tersebut kita bisa melihat berapa sih sebenarnya kerugian yang diakibatkan karena adanya kecurangan ini. Kemudian waktunya yang dilakukan untuk melakukan kecurangan ini juga berapa lama, sehingga kita bisa mengukur berapa lama dari kecurangan ini terjadi dan tingkat kerugiannya berapa selama itu. Kemudian di stage yang ketiga di sini adalah terkait dengan adanya action. Nah, action di sini atau suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, yang di sini kemudian perusahaan harus memutuskan apa sih tindakan yang akan dia lakukan pada orang yang melakukan kecurangan tersebut. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Apakah kemudian dengan adanya kecurangan tersebut itu orang yang kemudian melakukan kecurangan tersebut itu harus tidak ditindaklanjuti, atau kemudian harus dirotasi atau ditransfer ke tempat lain atau di cabang lain,
atau kemudian harus dilakukan upaya untuk istilahnya penyelidikan lebih lanjut lagi di ranah hukum. Nah, maka ini adalah beberapa keputusan-keputusan yang kemudian harus diambil oleh perusahaan terhadap si pelaku kecurangan ini. Kemudian stage yang terakhir itu adalah resolution, yang dimana di sini sebenarnya adalah suatu tindakan untuk mengakhiri adanya kasus kecurangan ini, yang kemudian di sini nanti akan mengakibatkan perusahaan itu kemudian memiliki pengalaman akan adanya kecurangan yang terjadi, sehingga mereka bisa membuat sebuah pengendalian internal yang baru yang kemudian bisa untuk mencegah adanya kecurangan ini terjadi lagi di dalam perusahaannya. Nah, tentu saja dengan model ini sebenarnya kecurangan ini tidak akan bisa kemudian terminimalisir dengan lebih efektif, karena kemudian fraud ini sudah terjadi atau kecurangan ini sudah terjadi. Nah, oleh karena itu akan muncul adanya pendekatan yang lain yang kemudian bisa untuk mengurangi adanya kecurangan ini, sehingga ketika ada fraud insiden, kemudian kerugian yang ditimbulkan itu paling tidak bisa lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan model yang sekarang ini ada. Nah, maka di sini ada yang namanya model yang disarankan. Nah, di sini ada 6 elemen untuk melakukan yang namanya pemberantasan atau kemudian perang terhadap kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu model ini juga disebut sebagai fraud fighting model. Nah, kemudian di sini akan sangat penting bagi manajemen atau juga bagi board of directors atau dewan direksi dan juga lainnya di dalam puncak kepemimpinan dalam suatu organisasi itu untuk melakukan hal-hal yang positif yang kemudian disebut sebagai tone at the top atau yang merupakan elemen yang pertama di sini. Nah, untuk menciptakan adanya positive tone ini, ya, tone at the top ini, maka kemudian di sini ada 2 langkah utama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah peduli dengan adanya organisasi tersebut dalam melakukan suatu tindakan pencegahan kecurangan, yaitu dengan melakukan effective fraud teaching and training, atau kemudian ada upaya-upaya program anti fraud yang ada di perusahaan yang ada, yang kemudian di sini bisa juga kemudian diungkapkan dalam sebuah code of ethics atau kode etik yang bisa dilakukan oleh seluruh tingkatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah membuat beberapa best practice terkait dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi, sehingga di sini manajemen bisa melihat kemungkinan adanya perilaku kecurangan yang seperti apa, atau kemudian memiliki daftar dari kecurangan yang mungkin terjadi di dalam organisasi tersebut yang kemudian disosialisasikan kepada seluruh organisasi, sehingga di sini nanti ketika ada suatu upaya bentuk kecurangan, maka anggota organisasi tersebut bisa melihat dari gerak-geriknya atau kemudian kita sebut sebagai red flags dari kecurangan tersebut. Nah, ini untuk yang pertama terkait dengan tone at the top. Kemudian yang kedua adalah education and training. Ini tadi termasuk dalam program anti fraud. Kemudian yang ketiga adalah integrity, risk and control. Di sini yang dimaksudkan adalah adanya integritas dari resiko dan juga pengendaliannya. Karena sudah mengetahui kerentanan resikonya akan ada pada bagian ini di dalam organisasi, maka di situ juga bisa menciptakan adanya aktivitas pengendalian internal yang baik. Yang tadi sudah diungkapkan ada 2 aktivitas pengendalian utama, yaitu adalah untuk melakukan preventive controls dan yang kedua adalah detective controls. Nah, ini harus kemudian dilakukan juga oleh perusahaan dalam rangka untuk mengamankan
kemungkinan bahwa potensi resiko yang mungkin terjadi pada tingkatan tinggi, sedang atau rendah ini bisa kemudian diminimalisir. Kemudian upaya yang keempat adalah kaitannya dengan reporting and monitoring. Nah, untuk reporting and monitoring di sini adalah kaitannya dengan adanya sistem whistleblowing system tadi. Nah, di sini ketika melakukan pelaporan dan pengawasan misalnya terkait dengan adanya tindakan-tindakan kecurangan yang kemungkinan bisa ada di dalam perusahaan, maka di dalam perusahaan ini sendiri, karena tadi sudah dilakukan upaya untuk edukasi dan juga pelatihan di kecurangan ini, maka kemudian di sini biasanya mereka yang ada di dalam organisasi itu bisa melihat adanya red flags yang kemudian timbul, atau kemudian ketika ada temannya atau rekan kerjanya yang melakukan tindakan kecurangan, mereka akan aware terhadap red flags tersebut. Maka kemudian di sini akan ada hotline. Di dalam organisasi ini akan menyediakan semacam hotline di mana kemudian si orang yang melaporkan tersebut bisa secara aman melaporkan tindakan kecurangan tersebut tanpa diketahui oleh temannya yang kemudian dia laporkan. Nah, di sini adalah suatu upaya yang tadi disebut sebagai anonymity, atau kemudian tidak diketahui namanya, walaupun kemudian yang mengetahui hanya perusahaan saja yang menerima laporan. Dan kemudian juga ada pengawasan antar rekan kerja yang ada, karena sudah tahu terkait dengan beberapa kecurangan yang terjadi, yang mungkin terjadi dalam organisasi, maka di sini ada pengawasan dalam beberapa tingkatan yang kemudian bisa mengatasi adanya kemungkinan kecurangan itu diketahui secara lebih dini, bahkan sebelum kecurangan itu dilakukan. Kemudian yang kelima adalah proactive fraud detection. Di sini sebenarnya masih terkait dengan yang tadi kita sebutkan sebagai ada audit yang proaktif. Nah, audit yang proaktif di sini sebenarnya bisa untuk memaparkan kemungkinan kejadian-kejadian kecurangan yang mungkin terjadi, sehingga sebelum hal tersebut itu terpapar, maka sudah diketahui terlebih dahulu gejala-gejalanya. Nah, ini bisa meminimalisir kerugian yang terjadi. Kemudian investigation and follow up, ini adalah elemen yang terakhir. Ketika memang kecurangan itu telah terjadi, maka kemudian dilakukan investigasi dan juga follow up terhadap kerugian yang ditimbulkan, dan ini harus dilakukan sistem pengendalian internal yang seperti apa. Ini sebenarnya mirip dengan model yang sekarang, tetapi dalam hal ini biasanya ketika masuk ke elemen yang keenam ini, untuk tingkat kerugiannya bisa lebih kecil dibandingkan dengan yang tadi, karena dalam hal ini kemungkinan kerugian yang dialami tersebut karena kecurangan tersebut bukan dalam jangka waktu yang lama, sehingga di sini juga bisa ada upaya follow up yang lebih baik untuk memperbaiki sistem pengendalian internal yang ada supaya pencegahan kecurangan itu bisa terminimalisir dengan baik. Jadi itulah model yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan adanya pencegahan kecurangan. Sekaligus di sini juga merupakan materi terakhir terkait dengan pencegahan kecurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat.